Chinese mengatakan good morning, jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, dan jika orang Jepang mengatakan konnichiwa, sudah sepatutnya kita umat muslim mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perkenalkan, aku Umi Mutmainah, NIM 2024130151 dari kelas 3B. Aku adalah mahasiswa sarjana keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Surakarta. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah English Practice yang dibimbing oleh Mr. Fitri Kurniawan. Video kali ini berjudul English Nurse Practice Choose yang harus dilakukan perawat saat melakukan perawatan atau pemeriksaan kepada pasien. Yang pertama, always introduce yourself before starting any procedure. Selalu kenalkan dirimu ketika akan memulai tindakan apapun. Seorang perawat harus menyapa dan memperkenalkan dirinya sebelum melakukan tindakan apapun kepada pasien. Hal ini penting dilakukan untuk membangun rasa percaya pasien kepada perawat. Dengan pasien mengetahui siapa yang memeriksanya, siapa yang merawatnya, maka pasien akan merasa lebih aman dan nyaman serta merasa dihargai. Seperti halnya ketika kita datang ke pasien, kita mengatakan seperti ini. Contohnya, selamat pagi Pak, perkenalkan saya Nurse Umi yang berjaga pada shift pagi hari ini. Saya akan bantu Bapak untuk pemeriksaan gula darah ya Pak. Kemudian yang kedua adalah listen actively to the patient concern. Dengarkan secara aktif kekhawatiran pasien. Perawat harus menjadi pendengar yang aktif dan baik bagi pasiennya. Dengan mendengarkan aktif keluhan pasien, maka akan membantu perawat dalam memahami kebutuhan dan kekhawatiran pasien. Contohnya adalah perawat menatap pasien, eye contact dengan pasien, dan mengangguk dengan kemudian bertanya, baik Pak, rasa nyeri ini muncul setelah Bapak belajar berjalan ya Pak ya. Bisa diceritakan bagaimana rasa nyerinya Pak? Skalanya 1-10 bagaimana ya Pak? Kemudian perawat mendengarkan dengan baik keluhan pasien tersebut. Yang ketiga, use simple language when explaining medical terms. Gunakan bahasa yang sederhana saat menjelaskan istilah-istilah medis. Banyak istilah medis yang kadang tidak dimengerti oleh pasien karena latar belakang mereka yang berbeda-beda. Sebagai perawat yang profesional, hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa sehari-hari dari pasien. Contohnya adalah ketika kita menjelaskan tujuan dari suction yang kita pelajari yaitu mengeluarkan sekret, tapi hendaknya kita mengucapkan kepada pasien, mengatakan kepada pasien, Bapak kita bantu Bapak untuk mengeluarkan dahak atau lendir sehingga pasien dapat mengerti tujuannya, penjelasannya, informasi yang kita berikan. Yang keempat adalah show empathy through eye contact and body language. Tunjukkan empati dengan kontak mata dan bahasa tubuh. Sikap empati sangat diperlukan dalam menjalin hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Kontak mata yang lembut, senyuman yang hangat, dan sentuhan ringan dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan menunjukkan bahwa perawat benar-benar peduli kepada pasien. Yang kelima, yang terakhir nih adalah confirm that the patient understand your instruction. Konfirmasi, pastikan bahwa pasien paham dan mengerti instruksimu. Setelah kita melakukan pemeriksaan, setelah kita memberikan perawatan, maka kita harus memastikan bahwa pasien sudah mengerti dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Hal ini penting dilakukan karena agar pasien patuh pada perawatan dan mengikutinya dengan benar sehingga tidak terjadi kesalahan. Contohnya adalah kita bertanya kepada pasiennya, Ibu, apakah Ibu sudah paham? Baik, bisa Ibu ulangi tadi obatnya yang diminum berapa kali dan dosisnya berapa ya Bu? Nah, jika pasiennya sudah benar menjawabnya, pasti pasiennya sudah mengerti. Tapi jika belum, maka kita bisa mengulanginya lagi sehingga pasien dapat melaksanakan instruksi kita dengan baik. Itu
dia 5 hal yang harus dilakukan perawat ketika memeriksa pasiennya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.